wabarakatuh. Afan Buya, saya izin bertanya tentang hukum berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal. Semasa hidupnya, beliau pernah berniat ingin rutin berkurban setiap tahun, namun belum sempat terlaksana sepenuhnya. Kini, saya ingin menunaikan kurban atas nama beliau sebagai bentuk bakti dan agar pahalanya sampai. Apakah boleh berkurban untuk menunaikan janji orang tua yang telah wafat? Dan apakah hal itu termasuk sedekah jariah atau justru bisa dianggap tidak sesuai tuntutan syariat? Terima kasih atas jawabannya Buya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus difahami pertama dan utama, korban itu adalah satu, dianjurkan, disunahkan setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Setiap bulan haji tiba disunahkan kita untuk korban. Jadi kesunahan itu tetap saja ada, biarpun Anda berkeinginan korban setiap tahun atau tidak. Tadi katanya kakekku, ayahku ingin korban setiap tahun, dan memang semua orang harus begitu dong, pengen korban setiap tahun. Cuman ini kan sunnah. Di saat tahun ini mampu, tahun depan nggak mampu, nggak ada masalah. Tapi bercita-citalah untuk bisa melaksanakan setiap tahun. Seperti sholat duha, aku pengen setiap hari sholat duha, kan begitu. Tiba-tiba kelewatan, ya nggak ada masalah, wong sunnah. Tapi ya ada penyesalan. Bercita-citalah setiap tahun saya bisa korban. Dan korban pada dasarnya adalah korbanku untukku yang hidup, aku untukku. Kemudian bolehkah kita korban untuk orang yang meninggal dunia? Di sini dibahas oleh para ulama. Apakah aku boleh berkorban untuk ayahku? Misalnya berkorban untuk ayahku. Nah, kalau ini ada, sebagian ulama mengatakan bahasanya boleh kita berkorban untuk orang yang meninggal dunia, baik dia berwasiat atau tidak berwasiat. Kalau dia berwasiat jelas karena wasiatnya. Tapi ini kita ambil yang paling mudah, boleh kita berkorban untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Ini gampangnya, entengannya. Biarpun di sana mengatakan tidak, kalau dia tidak berwasiat tidak perlu dikorbankan. Dan memang pada dasarnya tidak perlu, karena sudah meninggal dunia. Sedekah bisa bermacam-macam cara. Bisa saja kita bangun masjid diniatkan untuk orang tua kalau hanya ingin amal jariah, bukan dengan korban. Makanya kita ambil nih. Jadi tidak perlu. Karena kalau bukan tidak perlu, kalau tidak korban berkorban untuk orang tua nggak ada masalah. Seperti yang bertanya ini sudah mengerti ada orang yang berbeda di dalam hal ini, sehingga kami pangkas supaya nggak ribut dalam hal ini, bahwa kalau Anda ingin berkorban untuk orang tua Anda, maka ulama sebagian mengatakan kalau mereka berwasiat iya, kalau tidak enggak. Nah, tadi belum wasiat tapi hanya berkeinginan, Anda dengar, dan memang semua harus berkeinginan. Yang kedua, boleh berkorban untuk orang tua biarpun tidak berwasiat, boleh, dan dapat pahala. Akan tapi mana yang lebih utama? Tentunya Anda berkorban orang tua Anda untuk orang tua Anda di saat Anda juga telah berkorban untuk Anda. Misalnya saya punya kambing dua, satu korban untuk saya, satu korban untuk ayah saya, untuk ibunda saya yang telah wafat. Ya iya, tapi kambingnya satu kok saya korban untuk meninggal dunia? Tidak, untuk kamu dong, yang dianjurkan untuk kamu kok. Aduh, masalah pahala tinggal diniatkan, ya Allah semoga pahala korbanku nyampe. Atau seperti diajarkan, ini korbanku, aku, kemudian diikut sertakan kepada siapapun, diniatkan. Jadi korban untuk Anda paling utama. Kenapa? Sunnah korban itu dibebankan oleh Allah untuk Anda dan dengan diri Anda sendiri. Itu korban. Bukan saya korban untuk orang, bukan. Saya diminta, setiap saya korban, ayah saya disunahkan korban, ibu saya disunahkan korban. Seperti sholat duha. Sholat duha disunahkan sunnah, sholat atas kamu. Korban itu disunahkan atas kamu. Setiap orang itu sunnah korban. Makanya kalau Anda punya kambing, ya korban untuk diri Anda sendiri. Seperti itu kaidahnya. Tapi kalau saya nggak pengen korban, ya memang sunnah, saya kasihkan kambing saya ke adik saya, kasihkan, tidak ada masalah, biar adik saya korban. Ya tetap Anda dapat pahala, Anda dapat, tapi yang korban adik Anda belum menjalankan sunnah korban. Tapi Anda dapat pahala memberikan orang lain korban, tapi Anda tidak melakukan sunnah korban. Ini seperti itu. Lalu tadi bagaimana?
untuk amal jariah, amal jariah. Jadi kesimpulannya boleh Anda berkorban untuk orang tua Anda, tapi yang perlu Anda utamakan, Anda berkorban untuk diri Anda sendiri. Yang disunahkan atas Anda setiap tahun. Kalau sunnah atas orang tua Anda sudah nggak ada karena sudah meninggal. Tapi disunahkan atas Anda berkorban untuk diri Anda sendiri. Diri Anda. Jadi pikirlah korban Anda setiap tahun. Bisa jadi Anda tafsiri, ayah saya tuh ingin korban setiap tahun tuh ngajari, biar Anda berpikir begitu, makanya Anda setiap tahun korban dong. Baik, adapun amal jariah, amal jariah itu adalah bukan dalam bentuk korban itu. Amal jariah itu istilahnya amal yang terus mengalir. Misalnya membangun pesantren, masjid, jariah itu mengalir terus. Orang yang sudah meninggal tapi masih ada pahala. Bahkan korban itu terjenis amal qasirah, termasuk sholat amal qasirah, pahala yang ibadah qasirah. Qasirah apa? Pahalanya sampai di situ saja, tapi tidak perlu diremehkan. Umrah ya sudah, umrah selesai. Haji, haji selesai. Sholat, sholat selesai. Kalau saya mati nggak ada ibadah sholatnya, tapi di saat saya membangun masjid seperti ini, lihat sebanyak orang yang sholat akan mengalir kepada saya. Maka ibadah muta'addiyah, ibadah yang pahalanya terus, namanya amal jariah. Kita sudah tidak sholat tapi mendapatkan pahala sholat. Jadi kalau amal jariah bukan bab korban, tapi korban mendapatkan keutamaan pahala. Apalagi berkorban untuk orang tua, ada makna bekti di dalamnya, ada sedekah di dalamnya, macam-macam. Itu saja. Jadi hanya masalah keutamaannya saja. Boleh, tapi lebih dahsyat adalah jika Anda berkorban untuk diri Anda sendiri. Kalau ada kambing lebih, bolehlah setelah itu Anda berkorban untuk orang tua Anda. Seperti itu. Kemudian nanti dalam korban ada sunnah kifayah, ada sunnah ainiyah yang sering kita bahas dalam bahasan yang lain. Semoga Allah mudahkan kita untuk korban setiap tahun, bukan seumur hidup sekali, setiap tahun berkorban. Kalau Anda bisa korban setiap tahun, anak 5, suami istri 7, berarti hebat dong, Anda kaya dong, setiap tahun korban 7 kambing atau 1 sapi. Indah. Semoga bisa korban setiap tahun, amin. Ya, kalau bisa. Kadang-kadang orang doa mengeluarkan ini, makna kalau saya korban setiap tahun keluar duit dok. Lah ini kan semoga kita bisa bayar zakat. Semoga saya keluarkan zakat setahun 1 miliar. Wah, duitnya berapa? Kan banyak. Ngamin ini susah ingat keluarnya, orang pelit. Aminnya ragu-ragu. Lah kalau sudah zakatnya 1 miliar, duitnya pasti banyak. Semoga saya keluar duit zakat 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Amin. Duitnya banyak. Itu. Semoga bisa korban semuanya. Amin. Bisa naik. Kemudian juga teman-teman yang perlu digarisbawahi dalam masalah kurban, ya, tentang masalah bolehkah seseorang itu berkurban untuk mayit, ya, atau hanya orang yang hidup saja. Ada pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah yang saya ingin bacakan di sini. Kata beliau, hukum asal berkurban adalah disyariatkan bagi mereka yang masih hidup. Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat beliau berkurban atas nama diri mereka dan keluarga mereka. Sedangkan apa yang menjadi perkiraan orang-orang bahwa kurban khusus bagi orang yang sudah meninggal dunia tidak ada dasarnya, kata beliau. Namun beliau mengatakan dasar hukumnya tidak ada khusus, ya. Namun beliau mengatakan berkurban untuk orang yang sudah meninggal dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, disembelikan kurban untuk mereka yang sudah meninggal karena mengikuti mereka yang masih hidup, seperti seseorang berkurban atas nama dirinya dan keluarganya dengan niat untuk mereka yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Ini boleh dilakukan, kata beliau. Dalil dari pendapat ini adalah kurban Rasulullah SAW untuk dari beliau dan keluarganya, dan di antara mereka ada yang sudah meninggal dunia. Nabi SAW mengatakan ini dan untuk keluargaku. Di sini umum. Kemudian yang kedua, berkurban untuk mereka yang sudah meninggal dunia karena menunaikan wasiat orang yang meninggal dunia tadi. Misalnya ada seseorang yang sebelum meninggal dia mengatakan, kalau saya meninggal sebelum Idul Adha ini, tolong ya uang ini disembelikan. Gitu. Dia wasiatkan, makanya dijalankan. Kemudian yang ketiga, hewan kurban untuk mereka yang sudah meninggal secara terpisah dengan mereka yang masih hidup, sendiri khusus. Misalnya seseorang berkurban atas nama bapaknya atau ibunya atau keduanya yang sudah meninggal. Saya ulangi, misalnya seseorang berkurban atas nama bapaknya saja atau ibunya saja yang keduanya sudah meninggal dunia. Maka hal ini juga masih boleh dilakukan, kata beliau. Para ulama fikih Hanabilah berpendapat bahwa pahalanya akan sampai kepada ahli kubur dan merasakan manfaatnya dikiaskan dengan sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Akan tetapi, beliau mengatakan alasannya,
kami tidak berpendapat bahwa hewan kurban hanya dikhususkan atas nama mayit saja termasuk dari sunnah. Karena Rasulullah SAW tidak melakukan kurban salah satu dari mereka yang sudah meninggal dunia secara khusus. Jadi poin ini sebenarnya poin ketiga, berkurban untuk orang meninggal dunia, ada pendapat yang membolehkan. Tapi Syekh Utsaimin menyampaikan pendapat beliau, mengatakan bahwasanya ini tidak ada dasarnya, ya, secara khusus ya. Tapi ada pendapat yang membolehkan. Karena Rasulullah SAW tidak pernah berkurban secara khusus untuk Hamzah pamannya yang sudah meninggal dan orang yang paling dicintai. Demikian juga dengan anak-anak beliau yang meninggal, ya. Sementara mereka atau beliau masih hidup, seperti ketiga anak perempuannya, Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Zainab radhiyallahu anhunna. Kemudian ketiga anak laki-lakinya, ya, Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Ya. Kemudian radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga beliau tidak pernah berkorban untuk istrinya Khadijah. Tidak ada satupun riwayat dinukil, padahal beliau adalah termasuk wanita yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Ini pendapat beliau gitu. Ya. Cuma memang beliau kembalikan lagi kepada umumnya pendapat tadi yang sudah kita sampaikan.